again and again and again. Di sebuah negara yang bernama Vrindavan, tepatnya di Pakistan, muncul kembali seorang yang diklaim sebagai Imam Mahdi. Yang baru tentunya setelah Imam Mahdi sebelumnya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang juga berasal dari negara Pakistan, tepatnya di Lahore, itu dibaiat oleh pengikut-pengikut Imam Mahdi tersebut yang dinamakan dengan Sekte Ahmadiyah. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu itu beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang ustadz yang berjenggot warna merah itu fake dengan sebuah patung Iron Man. Yang nyatanya sebenarnya patung Iron Man ini adalah properti pribadi dari ustadz berjenggot merah ini. Nah, ustadz ini merupakan salah satu dari helpernya atau pengikut Imam Mahdi versi 2.0 ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa yang menginisiasi fight antara Ustadz berjanggut merah dengan Iron Man ini adalah sang Imam Mahdi kita kali ini, yaitu Muhammad Qasim. Nah, Imam Mahdi version 2.0 ini sudah pernah masuk TV Indonesia, TV besar. Lantas, apakah benar Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi? Dan Imam Mahdi ini didukung langsung oleh salah satu artis besar di Indonesia, yaitu Riza Shah. Where are we now, guys? Kita sedang di Curug Bogor. Masya Allah. Dan tentunya buzzer-buzzer dari Imam Mahdi ini tidak main-main juga. Sudah mendapatkan followers yang ya puluhan ribu kalau saya lihat di YouTube dan di sosial media yang lainnya. Dan mayoritas dari followers Imam Mahdi ini atau Muhammad Qasim ini berasal dari Indonesia. Nah, mukjizat terbesar dari Imam Mahdi kita ini yaitu Muhammad Qasim pernah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi-mimpi beliau. Yang mana nabi dan rasul sekelas Nabi Muhammad sendiri pun juga tidak pernah melihat langsung atau berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan wahyu lewat perantara malaikat Jibril tentunya. Nah, berbeda dengan Muhammad Qasim yang sudah pernah bertemu atau sudah pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 800 kali lewat mimpi-mimpi beliau. Itu klaim Muhammad Qasim. Jika kita merujuk pada Al-Qur'an, nabi yang pernah berkomunikasi langsung dengan Tuhan itu adalah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sendiri tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata atau secara langsung, karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah pernah berfirman bahwa jika Nabi Musa ingin melihat Tuhan secara langsung, maka Nabi Musa tidak akan bisa untuk menahan atau untuk melihat secara langsung wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya Nabi Musa pingsan ketika Allah menunjukkan sedikit omnipotennya, sedikit zatnya dalam membuktikan bahwa keberadaannya kepada Nabi Musa alaihissalam saat itu. Nah, seketika itu Nabi Musa langsung pingsan dan gunung pun hancur luluh lantah ketika Allah mencoba memperlihatkan sedikit zatnya di muka bumi ini. Nah, sekelas Nabi yang bergelar Ulul Azmi, Nabi Musa yang mendapatkan predikat Kalimullah, seorang yang telah berinteraksi langsung dengan Allah, tidak dapat melihat secara langsung wujud Allah. Namun Muhammad Qasim sudah pernah melihat secara langsung. Nah, Muhammad Qasim ini mengklaim bahwa beliau pernah melihat wujud Allah seperti cahaya putih yang terang dan menyejukkan mata. Itu menurut klaim beliau dalam mimpi-mimpinya. Wow sekali, bukan? Nah, dalam mimpi Muhammad Qasim, Nabi Muhammad memberikan nubuah-nubuah kepada beliau yang mengisyaratkan bahwa Pakistan akan menjadi negara pemimpin atau negara khilafah Islam yang memimpin seluruh dunia di bawah kepemimpinan Islam, dan pusatnya berada di Pakistan. Itu menurut Muhammad Qasim. Sehingga negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia, Malaysia, negara-negara Islam di Timur Tengah termasuk Arab Saudi, Palestina dan lain-lain itu akan tunduk di bawah kekuasaan hegemoni Pakistan sebagai negara poros besar Islam ketika akhir zaman nanti. Nah, kenapa harus India? Padahal kita tahu bahwa awal mula peradaban di dunia ini itu berasal dari Mesopotamia, yaitu daerah sekitaran Irak. Jika memang daerah Timur Tengah adalah
awal dari peradaban kita, maka yang akan mengakhiri dari peradaban manusia di muka bumi ini juga akan berasal dari Timur Tengah juga. Kenapa harus dari Pakistan? Kenapa Imam Mahdi kita dari Pakistan, bukan dari negara Timur Tengah? Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Nah sebenarnya jika kita teliti lebih lanjut lagi ya, tokoh Muhammad Qasim ini itu membawa pesan-pesan yang syarat akan propaganda Pakistan. Yang mana Pakistan sendiri sedang dilanda masalah besar di hari ini. Dan Pakistan juga memiliki perang yang tidak berkesudahan dengan negara tetangganya, yaitu negara India. Ya seperti yang kita ketahui, India dan Pakistan ini sebenarnya adalah sebuah negara yang bersatu pada awalnya dan terpisah karena perbedaan budaya dan perbedaan agama tentunya, yang mana India mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha, sedangkan Pakistan beragama Muslim. Ya jika kita berpikir secara rasional, jika memang Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi yang dipilih oleh Tuhan, maka Muhammad Qasim adalah seorang yang cendekiawan, intelektual, dan mungkin seorang politician yang handal juga, yang sudah terkenal di Pakistan. Bukan seorang yang antah berantah yang salat saja. Imam Mahdi ini mengaku bahwa dia tidak salat secara teratur katanya. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak terkenal di Pakistan, tidak mempunyai power di Pakistan, tidak mempunyai influence yang besar, baik itu secara intelektual, secara akademik, secara politik, itu bisa dapat dikatakan sebagai Imam Mahdi. Tentu saja jika memang ada seorang yang akan dibaiat sebagai Imam Mahdi di kemudian hari, maka orang tersebut tentu saja bukan seorang yang sosok orang yang biasa seperti itu. Nah, kejanggalan-kejanggalan tak pernah lepas dari mimpi-mimpi dan perkataan-perkataan sang Imam Mahdi terbaru ini. Kalau kita mendengar tentang mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim yang mengklaim bahwa beliau sudah pernah melihat Allah, sudah pernah berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad dan berbicara dengan Nabi Muhammad. Nah, ini mungkin akan menjadi sedikit tidak masuk akal karena Muhammad Qasim tidak mengerti bahasa Arab. Muhammad Qasim hanya bisa bahasa Inggris dan bahasa India seperti itu. Nah, apakah Nabi Muhammad bisa berbahasa India? Apakah Nabi Muhammad bisa berbahasa Inggris? Sedangkan berbahasa Inggris saja tidak ada ketika Nabi Muhammad itu lahir seperti itu. Nah, dari mana Nabi Muhammad bisa berbahasa India dan berbahasa Inggris? Tentu saja ini tidak masuk akal. Nah, jika memang Muhammad Qasim bertemu dengan Nabi Muhammad dan berdialog dengan Nabi Muhammad, berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad di dalam mimpinya, maka setidaknya Nabi Muhammad Qasim ini bisa menguasai bahasa Arab, karena Nabi Muhammad hanya bisa menguasai bahasa Arab saja. Tapi ya, terlepas dari keanehan-keanehan dari mimpi Muhammad Qasim ini, sebenarnya Muhammad Qasim hanya diberikan satu pesan besar ya, atau satu nubuah utama dari Allah dan Nabi Muhammad lewat mimpi-mimpi beliau, yaitu jika kita ingin menjadi negara besar atau jika kita ingin menjadi poros besar kekuatan di dunia ini sebagai negara khilafah dalam panji-panji Islam, maka kita harus menjauhi syirik dan bertauhid. Itu kata Muhammad Qasim. Nah, tapi ajaran menjauhi syirik yang dikemukakan oleh Muhammad Qasim ini itu agak sedikit berbeda dengan syirik yang kita ketahui sebagai umat Islam. Nah, Muhammad Qasim menitik beratkan kepada syirik modern. Apa itu syirik modern? Kata Muhammad Qasim ini, syirik modern itu adalah seperti kita memajang foto, kita tidak boleh ada patung-patung di sekitar kita, tidak boleh ada patung di rumah kita, tidak boleh ada boneka, tidak boleh ada action figure, tidak boleh ada robot-robotan dan sebagainya. Kemudian kita juga tidak boleh memakai baju yang ada gambarnya, tidak boleh membaca manga, kita tidak boleh menonton anime, kita tidak boleh menonton film-film yang fiction, superhero, science fiction dan sebagainya, karena itu dapat membuat kita jatuh kepada kesyirikan. Itu kata Muhammad Qasim. Nah, yang lucunya kita juga tidak boleh memakai emoji
di sosial media. Karena kata Muhammad Qasim, ini dapat membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan yang sangat fatal. Bahkan kesyirikan dari memajang foto, memakai baju yang ada gambar partainya, ada gambar calegnya, itu jauh lebih besar daripada kita membunuh, daripada kita berzina dan sebagainya. Tentu saja ini tidak masuk akal, right? Dan juga sebenarnya ini sangat kontradiktif sekali dengan sosok Muhammad Qasim ini. Muhammad Qasim ini sangat sering sekali berada di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Beliau ini sering pergi bermain di mall-mall, di supermarket, di tempat-tempat yang memiliki banyak sekali patung-patung. Yang mana di mall sendiri tentu saja banyak sekali manekin-manekin yang memperlihatkan imitasi dari makhluk bernyawa. Nah, yang mana di mall sendiri itu banyak sekali foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung dan sebagainya. Itu malah tidak dihiraukan oleh Muhammad Qasim ini. Beliau malah mencari gara-gara di tempat-tempat seperti mall tersebut. Membuat Muhammad Qasim ini menjadi seorang yang munafik. Ya seharusnya Muhammad Qasim ini pergi ke pesantren-pesantren, berdialog dengan ulama-ulama yang ada di sana, berdialog dengan santri-santri yang ada di sana, pergi ke masjid-masjid, ke tempat-tempat yang mungkin syarat akan Islamistik di Indonesia ini, bukan malah ke mall-mall yang banyak sekali berhala-berhala modern di dalam sana, seperti itu. Nah, sebenarnya apa itu syirik? Kita semua sudah tahu tentunya. Sebagai umat Islam, ya mungkin di SD pun kita sudah belajar tentang apa itu syirik. Karena syirik adalah dosa terbesar dalam agama Islam. Yang mana ini agak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Muhammad Qasim tentunya. Syirik atau mempersekutukan Tuhan, itu dipahami berbeda oleh Muhammad Qasim. Hadis-hadis tentang malaikat rahmat yang tidak mau masuk kepada rumah-rumah yang memiliki gambar-gambar di dalamnya, itu diartikan oleh Muhammad Qasim ini sebagai bentuk dari kesyirikan. Padahal menurut ulama-ulama besar tentu saja tidak seperti itu. Nah, hadis ini selalu dibawa berpuluh kali, beratus kali oleh helper-helpernya Muhammad Qasim ini, oleh para buzzernya di sosial media. Yang mana tentu saja hadis ini juga ada hadis tandingannya. Ada sebuah hadis sahih tentunya yang mensabdakan bahwa Nabi Muhammad memperbolehkan adanya boneka kuda yang bersayap yang dimiliki oleh Aisyah ketika beliau masih kecil. Dan Nabi Muhammad juga fine-fine saja dengan boneka berkuda tersebut. Padahal boneka berkuda dengan sayap ini tentu saja jika kita artikan dengan hadis yang dibawakan oleh Muhammad Qasim, maka tentu saja ini merupakan sebuah bentuk kesyirikan jika itu menurut logikanya Muhammad Qasim. Jadi Aisyah saat itu dan Nabi pun juga sudah melegalkan kesyirikan dalam hadis yang membawakan kebolehan memiliki patung yang berbentuk kuda bersayap ini. Ya, kedua hadis ini juga sama-sama sahih. Nah, mungkin kita harus mengartikan hadis-hadis ini tidak secara literal seperti yang Muhammad Qasim percayai tentunya. Nah, jadi sebenarnya jika kita memang meyakini bahwa patung dan foto-foto itu tidak boleh untuk dipajang, tidak boleh untuk diperlihatkan, ya it's fine for me. Tapi kita juga tidak boleh untuk menjudge orang yang memasang foto. Kita tidak boleh menjudge orang yang masih mempunyai patung action figure, yang mempunyai boneka-boneka di rumahnya itu sebagai orang yang musyrik, sebagai orang yang kafir seperti itu. Karena ada pula hadis yang memperbolehkan tentang patung tersebut seperti itu. Jadi ya oke. Nah, sekali lagi hadis yang mengatakan bahwa malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah orang yang memajang patung ini itu tidaklah bermakna kesyirikan, oke? Nah, sekarang kita mari berpikir secara rasional dan logis saja ya. Apakah nonton anime, apakah membaca manga, apakah membaca komik, apakah memakai baju yang ada gambar orangnya, apakah memakai baju yang ada gambar makhluk bernyawa dan makan snack yang ada yang bungkusnya itu ada makhluk bernyawanya atau memiliki benda-benda yang ada makhluk bernyawanya, itu bisa membawa kita ke dosa terbesar di Islam, bisa membawa kita ke neraka yang paling jahanam seperti itu. Tentunya ini tidak masuk akal.
Tentu saja dosa-dosa yang kecil seperti ini tidak bisa disamakan dengan dosa mempersekutukan Allah. Tidak sama dengan dosa yang menyembah makhluk selain Allah. Tidak seberat dosa membunuh orang, tidak seberat dosa berzina tentu saja. Nah, apakah iya jika kita meninggalkan dosa-dosa syirik modern yang seperti Muhammad Qasim ini katakan di video-videonya itu dapat membuat kita menjadi lebih maju lagi, dapat membuat kita umat Islam teknologinya menjadi lebih mutakhir, dapat membuat kita mengalahkan Dajjal di hari akhir. Tentu saja ini merupakan sebuah logika yang sangat simpel sekali, pemikiran yang sangat simpel sekali dalam mencari solusi untuk memperkuat ukhuwah atau persatuan umat Islam di hari akhir. Nah, apakah jika kita tidak menggunakan emoji lagi di chattingan kita, di pesan sosial media kita, di komentar-komentar di sosial media kita, itu dapat membuat kita menjadi lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, lebih alim lagi, lebih islami lagi, lebih maju lagi, lebih lebih disayang Allah lagi? Apakah sesimpel itu? Kenapa Muhammad Qasim ini hanya menitik beratkan pada hal-hal yang remeh-temeh dan receh seperti itu saja? Kenapa tidak menggaungkan dosa-dosa yang lebih fundamental lagi di zaman sekarang, seperti membunuh, seperti memperkosa, berzina, LGBT dan sebagainya? Ya silakan Anda pikir sendiri, bagaimana mungkin jika kita memiliki buku yang ada gambar makhluk bernyawanya, itu dapat membuat kita jatuh ke dalam api neraka. So ya, bagi kita umat muslim yang masih memiliki akal, yang masih memiliki brain yang rasional, tentu saja Imam Mahdi ini, Muhammad Qasim ini merupakan sebuah angin lalu. Jika kita jika kita menilai fenomena-fenomena yang unik ribuan tahun belakangan setelah Nabi Muhammad wafat, tentu saja kita hanya menganggap bahwa Qasim ini adalah Imam Mahdi palsu seperti yang sudah terjadi ratusan kali di ribu tahun belakangan ini, right? Tapi Muhammad Qasim yang memiliki banyak sekali pengikut ini, terutama di negara-negara yang memiliki SDM rendah seperti Indonesia, itu perkembangan dari sosial media Muhammad Qasim ini itu sangat masif sekali perbedaannya, apalagi ditambah dengan artis-artis besar dan ustadz-ustadz besar yang mencoba untuk membentuk majelis-majelis, membentuk podcast-podcast, konten-konten di sosial media, terutama di YouTube. Itu membuat Muhammad Qasim ini akan selalu viral. Dan orang-orang yang lugu, orang-orang yang mudah untuk didoktrinasi oleh mimpi-mimpi yang tidak jelas ini, itu akan sangat mudah untuk terpedaya, terbujuk untuk masuk ke sekte Muhammad Qasim ini. Yang mana sebenarnya Muhammad Qasim sendiri tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tapi helper-helpernya, tapi pengikut-pengikutnya itu menggaungkan bahwa Imam Mahdi ini mengglorifikasi Muhammad Qasim ini jauh lebih besar lagi daripada Nabi Muhammad. Ya, orang-orang ini menganggap bahwa Muhammad Qasim ini adalah seorang Imam Mahdi seperti itu. Dan saya dapat memprediksi bahwa Muhammad Qasim ini akan menciptakan sebuah sekte baru, sekte Mimpiriun yang mungkin akan mengalahkan Ahmadiyah yang sama-sama membawa sebuah sosok Imam Mahdi di ajaran mereka. Nah, karena masifnya gerakan Muhammad Qasim menggempur negara-negara yang bisa dibilang mayoritas Islam, seperti Malaysia pun juga sudah viral Muhammad Qasim ini. Tapi tentu saja negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan negara-negara yang jauh lebih maju lagi itu tidak mempercayai Muhammad Qasim. Ya, yang mempercayai tentu saja negara-negara yang mudah untuk dikibuli seperti negara Indonesia tentunya. Dan tentu saja sudah banyak majelis-majelis yang mempropagandakan Imam Qasim ini sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin kita umat Islam di hari akhir nanti. Jadi ya, apakah Anda ingin membaiat Muhammad Qasim ini sebagai Imam Mahdi kalian? Ya silakan berikan diskusi di kolom komentar. Mari kita berdebat akan kenabian atau ke spesialan
Muhammad Qasim ini, apakah beliau memang adalah seorang Imam Mahdi di akhir zaman nanti, atau hanyalah sebuah fenomena-fenomena biasa, yang mana tentu saja kita sudah sangat terbiasa dengan klaim-klaim bahwa telah datangnya seorang nabi baru, seorang Imam Mahdi baru, seorang pembawa nubuat baru, seorang pembawa wahyu baru. Itu sebenarnya sudah acap kali terjadi di negara kita ini. So yeah, I'm Lee, stay smart and keep it critical thinking sharp. Bye bye.